Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani Putri. Saya adalah mahasiswa Gizi dari SA Unggul dengan NIM 2022030224. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang sistem dalam tubuh manusia sebagai ujian tengah semester saya di mata kuliah Anatomi Fisiologi 2. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, dan sistem pernafasan. Pertama, kita akan masuk ke dalam sistem pencernaan terlebih dahulu, di mana kita akan membahas mengenai mulut dan gigi, terus juga kita akan membahas mengenai lambung, usus halus, dan usus besar. Pertama, mulut dan gigi merupakan pintu masuk di sistem pencernaan. Di sini terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi yang dibantu oleh saliva yang mengandung enzim amilase. Nah, jadi ketika kita memasukkan makanan, kita mengunyah makanan, makanan akan dihancurkan supaya lebih mudah untuk dicerna dan karbohidrat yang terkandung dalam makanan akan diubah oleh amilase supaya bisa menjadi maltosa. Lalu selanjutnya saliva ini sendiri dibentuk oleh kelenjar paratiroid, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Lalu untuk gigi sendiri, gigi adalah organ yang cukup keras yang ada di dalam tubuh. Nah, gigi sendiri kalau kita lihat seperti gambar yang ada di pojok kiri, ada yang bagian mahkota, lalu juga ada bagian rongga pulpa yang menjadi tempat syaraf-syaraf ini, lalu ada juga lehernya, lalu ada juga bagian akar. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lambung. Jadi ketika makanan itu sudah dikunyah oleh gigi, makanan tersebut akan masuk ke dalam esofagus dan di esofagus itu akan terjadi gerak peristaltik yang akan uh, meremas-remas makanan dan akan membuat makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung sendiri ada semacam misah atau karet atau katup yang kita bisa sebut juga sebagai sphincter filurus. Sphincter filurus ini berfungsi untuk mencegah supaya makanan-makanan yang sudah masuk ke dalam lambung itu tidak langsung masuk ke dalam usus halus. Jadi dicerna dulu di dalam lambung, baru setelah selesai dicerna di dalam lambung, baru dilanjutkan kembali ke usus halus. Jadi di dalam lambung ini adalah tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi, biasanya selama 2-6 jam. Nah, setiap lapisan ini mempunyai fungsinya yang berbeda. Di sini kita bisa melihat bahwa lambung itu punya beberapa serabut otot, ada serabut otot longitudinal, melingkar, melintang, dan lapisan dalamnya. Nah, lalu enzim yang dihasilkan dari lambung ini ada pepsin, renin, lipase, dan HCl, di mana pepsin ini mengubah protein menjadi pepton, renin ini mengubah kasinogen menjadi kasein, lalu lipase akan memulai hidrolisis asam lemak, dan HCl itu akan membersihkan makanan-makanan yang sisa-sisa atau kotoran-kotoran yang ada di makanan supaya kuman-kuman yang ada di dalam makanan tersebut tidak bisa menginfeksi kita. Lalu selanjutnya setelah makanan sudah selesai diolah di lambung, sudah selesai dicerna di lambung, maka si sphincter filurus itu akan membuka, lalu akan terbentuk bolus-bolus atau bulatan-bulatan yang akan dialirkan ke usus halus. Nah, sekarang kita masuk ke usus halus. Di usus halus itu ada duodenum, ada jejunum, ada ileum, di mana usus halus itu merupakan tempat pusat penyerapan zat gizi. Nah, di sini ada dua gerakan usus, yaitu gerakan segmental dan pendulum, di mana gerakan segmental ini akan memisahkan beberapa segmen usus karena diikat gerakan kontraksi serabut sirkuler, sehingga memungkinkan terjadinya penyerapan di dalam usus. Sedangkan gerakan pendulum itu adalah gerakan yang menyebabkan isi usus itu bercampur. Jadi ketika butuh untuk diserap, maka akan terjadi perpisahan atau terjadi gerakan segmental, dan ketika ingin mencampurkan kembali isi ususnya akan terjadi gerakan pendulum. Lalu usus halus dan pankreas juga saling bekerja sama dalam membentuk pankreas akan membentuk enzim tripsin, amilase, dan lipase, di mana si tripsin ini akan berfungsi untuk menyederhanakan protein dan peptid menjadi asam amino, lalu amilase ini akan diubah menjadi maltosa, lalu lipase ini akan mengubah lemak menjadi gliserin dan asam lemak. Tadi amilase akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa.
Lalu untuk liver sendiri, dia akan membantu kerja enzim pankreas dalam mengemulsi asam lemak. Lalu selanjutnya setelah makanan itu sudah selesai dicerna, sudah zat gizi yang dibutuhkan sudah diserap ke dalam pembuluh darah, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini sebenarnya masih bisa juga terjadi penyerapan, terutama penyerapan air, garam, dan glukosa yang masih tersisa di dalam makanan, tapi tidak banyak karena mostly sudah dilakukan di usus halus. Nah, di sini, biasanya digunakan untuk menyimpan makanan, supaya untuk, memulai proses defekasi. Jadi proses defekasi itu dimulai saat terjadinya refleks gastrokolik yang ada di lambung. Jadi ketika adanya refleks gastrokolik ini akan men-trigger gerak peristaltik di usus besar untuk membawa makanan-makanan, yang ada di usus besar itu menuju ke rektum yang akhirnya nanti akan terjadi proses defekasi. Lalu selanjutnya, sekian mungkin tentang sistem pencernaan secara umumnya, lalu kita akan membahas mengenai sistem kardiovaskuler. Di sistem kardiovaskuler ini kita akan membahas mengenai jantung, lalu kita juga akan membahas mengenai pembuluh darah, lalu kita juga akan membahas mengenai darah itu sendiri. Nah, jadi, bisa kita lihat bahwa jantung itu, adalah organ utama dalam memompa darah dari ke seluruh tubuh. Jadi, jantung itu merupakan suatu organ yang tidak bisa yang sebenarnya tidak bisa kita lihat hanya dari potongan 2 dimensi karena setiap dimensinya itu mempunyai, visual yang berbeda, tapi kita akan mencoba melihat dari sisi yang seperti ini, di mana ini ada anatomi, jantung dan kita bisa melihat bahwa, ketebalan ototnya ini berbeda-beda antara, eee atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Jadi di jantung itu ada 2 bagian, ada ventrikel ada serambi atau atrium, lalu ada ventrikel atau bilik. Nah, si ventrikel ini dia ototnya itu lebih tebal, karena ventrikel ini berfungsi untuk memompa darah ke luar jantung, sedangkan si serambi itu dia ototnya lebih tipis karena dia berfungsi untuk menerima darah dari luar jantung ke dalam jantung, lalu si ventrikel yang akan memompa darah tersebut keluar. Lalu, selanjutnya yang kita akan bahas adalah, jantung itu dilapisi oleh beberapa lapisan. Ada 3 lapisan yang melapisi jantung, kalau kita lihat dari luar ke dalam ada perikardium, lalu ada juga miokardium, dan ada juga endokardium. Dan di sini kita juga bisa melihat ada beberapa pembuluh darah besar, yaitu ada vena cava superior dan vena cava inferior, lalu ada arteri pulmonal, yaitu arteri yang, eee berhubungan langsung ke paru-paru, lalu ada juga 4 vena pulmonal. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus jantung di mana di sini ada SA node atau nodus sinus atrial, lalu ada juga AV nodes atau nodus atria ventrikuler, di mana nanti si SA nodes ini akan membuat si atrium itu berkontraksi. Nah, gelombang yang bergetar masuk dari si atrium yang berkontraksi ini, dia akan masuk ke dalam berkas his ini. Lalu gelombang-gelombang yang masuk ke dalam berkasis ini akan membuat si ventrikel ini berkontraksi juga. Nah, istilah untuk jantung yang sedang berkontraksi itu kita sebut dengan sistol, dan yang mengendur itu kita sebut dengan diastol. Nah, sistolis dan diastol ini adalah hal yang kita ukur ketika sedang melakukan pengukuran tekanan darah, di mana sistol dan diastol orang normal adalah 120/80 mmHg. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tipe-tipe pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu banyak macamnya, tapi secara besar, darah itu akan dialirkan melalui aorta, yaitu pembuluh darah terbesar yang ada di atas jantung, jadi keluar dari jantung itu ada aorta. Nah, dari aorta ini dia akan terpecah menjadi arteri, dari arteri ini akan terpecah lagi menjadi arteriol. Nah, nanti si arteriol ini akan memecah lagi menjadi kapiler. Nah, dari, si kapiler ini barulah dia akan langsung, menempel langsung ke dalam jaringan. Jadi, darah yang kaya akan oksigen akan ditransfer dari aorta ke arteri, ke arteriol, lalu masuk ke dalam kapiler dan terjadi pertukaran antara oksigen, lalu juga bisa jadi ada zat gizi juga ke dalam jaringan sel,
Lalu dari jaringan sel dia akan memberikan sisa metabolisme seperti CO2 atau misalnya ada urea ataupun sisa-sisa metabolit yang lain, itu akan keluar juga melalui kapiler, tapi akan dibawa ke venul. Venul ini akan, bergabung menjadi vena, lalu akan dibawa lagi ke jantung, lalu akan dibawa lagi ke paru-paru. Itu. Lalu selanjutnya, ada juga yang disebut juga dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, ini juga mungkin sudah tidak asing, di mana peredaran darah kecil itu biasanya kita sebut juga sebagai sirkulasi pulmonal, di mana darah dari vena yang kaya akan CO2 tadi masuk ke dalam ventrikel kanan, lalu ventrikel kanan ini akan berkontraksi dan memompa darah yang kaya akan CO2 tadi ke arteri pulmonalis, yaitu arteri yang menuju jantung. Nah, si arteri ini akan bercabang lalu mengantarkan darahnya ke paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan kiri, lalu, akan, mengganti darah tersebut, eee, dengan terjadinya pertukaran antara CO2 dan oksigen, lalu darah tersebut akan masuk ke ventrikel kiri. Nah, lalu, dari ventrikel kiri ini, darah itu sudah bersih, maksudnya sudah dipenuhi oleh oksigen, lalu dari ventrikel kiri akan dipompa keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Itu untuk peredaran darah kecil. Lalu untuk peredaran darah besar adalah peredaran darah yang keluar dari ventrikel kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berlangsung dari jantung ke paru-paru ke jantung, dan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang terjadi ketika, darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh, masuk lagi ke jantung. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mulai spesifik, kita akan membahas mengenai darah, di mana, darah itu, mengandung beberapa, bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit, dan ada plasma darah. Sel darah merah ini, atau yang bisa kita sebut dengan eritrosit, itu berbentuk cakram bikonkaf atau bulat, tapi agak cekung juga di dalamnya dan ini dibentuk di sumsum tulang yang biasanya berada di ujung-ujung tulang pipa, sumsum iga, ataupun di sternum yang biasanya diregenerasi selama 120 hari sekali. Lalu ada juga sel darah putih yang, secara keseluruhan berfungsi sebagai sistem imun tubuh, tapi si sel darah putih ini juga terbagi lagi menjadi granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit yang semuanya memiliki target, agent yang berbeda-beda. Jadi ada yang ditujukan untuk membunuh virus, ada yang ditujukan untuk membunuh bakteri, ada juga yang ditujukan untuk membunuh mikroorganisme lain. Jadi semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu ada juga trombosit yang berperan penting dalam proses penggumpalan darah, dan ada plasma darah yang menjadi perantara penyaluran zat gizi ke jaringan dan sisa metabolisme. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pembukuan darah, di mana untuk pembukuan darah ini bisa terjadi dengan baik harus ada 4 hal, yaitu, kadar kalsium dalam darah itu harus normal, lalu harus ada sel yang terbuka, itu sudah pasti untuk melakukan pembukuan darah, lalu, harus ada trombin dari protrombin dan harus ada benang fibrin dari fibrinogen untuk bisa menutup si luka tersebut. Jadi secara keseluruhan proses pembukuan darah itu terjadi ketika, ada sel yang terbuka, misalnya ada, eee, koyak ataupun ada bekas iris atau apa yang menghasilkan trombosit itu pecah, lalu mengeluarkan trombokinase, lalu trombokinase ini akan berubah menjadi protrombin dan di sini akan bergabung dengan vitamin K serta kalsium. Makanya tadi dibilang bahwa kadar garam kalsium dalam darah itu harus normal, karena di sini protrombin akan bergabung dengan mereka menjadi trombin. Trombin itu akan membentuk fibrinogen dan fibrinogen ini akan berkumpul membentuk benang fibrin yang akan menutup luka tersebut. Jadi kenapa, luka yang ada di bagian luar tubuh kita ini kadang suka menggelap, itu adalah benang-benang fibrin yang terkumpul dan sebaiknya tidak dikorek-korek dan menghasilkan luka baru lagi, seperti itu. Lalu itu untuk, sistem peredaran darah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem pernafasan, di mana di sini saya akan membahas mengenai rongga hidung, taring, laring, trakea, dan paru-paru. Nah, di sini rongga hidung yang akan kita bahas ini
gambaran umumnya di mana ada bulbus olfaktorius atau syaraf yang menjadi reseptor bau, lalu ada juga Proceus turbinata, ada juga nasofaring dan lidah. Nah, di sini rongga hidung itu berguna, jadi prosesnya adalah udara akan masuk dan disaring oleh bulu hidung. Lalu, hidung akan menghubungkan lubang sinus yang masuk ke dalam rongga hidung dan lubang nasolakrimal atau yang ada di sini yang berfungsi sebagai kelenjar air mata ke dalam rongga hidung. Nah, udara yang masuk ke dalam hidung kita itu akan disaring oleh bulu-bulu dan, akan terjadi penyesuaian antara suhu luar dan suhu dalam tubuh kita. Jadi nanti udaranya akan melembab di dalam tubuh kita. Nah, karena di dalam tubuh kita juga ada selaput lendir, jadi itu juga berfungsi untuk penyesuaian suhu, dari luar ke dalam. Lalu selanjutnya ada juga laring, trakea, dan bronkus, di mana di sini ada tulang rawan tiroid, ada tulang rawan kirkoid, ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Di balik tulang rawan tiroid ini ada epiglotis yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kerongkongan dan tenggorokan supaya ketika kita makan, saluran nafas kita akan ditutup dan ketika kita bernafas, saluran untuk makan kita akan tertutup. Jadi, eee kita tidak ada salah jalur antara makanan dan oksigen itu tidak ada salah jalur. Nah, lalu selanjutnya ada juga trakea. Di sini trakea ini ada silia-silianya dan ada juga lendir yang berfungsi untuk, memperangkap, debris atau debu-debu yang masih lolos dari bulu hidung kita. Nah, tapi di trakea akan disaring lagi supaya tidak bisa masuk ke dalam, paru-paru kita. Lalu trakea akan bercabang menjadi bronkus, lalu bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam paru-parunya, di mana paru-paru itu memiliki 3 lobus, yaitu atas, tengah, dan bawah, lalu juga ada paru-paru kanan dan kiri. Nah, paru-paru ini diselubungi oleh selaput yang bernama pleura. Di bawah paru-paru ini ada diafragma juga. Lalu si bronkus yang tadi ada yang, merupakan hasil percabangan dari trakea itu akan membentuk bronkiolus. Lalu si bronkiolus ini atau yang kecil-kecil ini akan bercabang lagi menjadi alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat bertukarnya udara. Nah, di sini, baik dari CO2, baik dari karbon dioksida ataupun oksigen itu akan langsung, bisa menembus masuk ke dalam pembuluh darah ataupun keluar dari pembuluh darah. Nah, selanjutnya untuk sistem pernafasan sendiri ada juga yang disebut sebagai pernafasan eksterna, ada juga yang disebut sebagai pernafasan interna. Pernafasan eksterna itu terjadi, ketika kita menghirup udara, kita masukkan ke paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di dalam alveolus. Itu pernafasan eksterna. Tapi kalau pernafasan interna itu adalah hal yang dilakukan ketika, eee terjadinya pertukaran antara karbon dioksida ataupun oksigen dari, eee, pembuluh darah kapiler yang tadi kita sudah bahas ke jaringan. Jadi, kalau yang eksterna itu masih di paru-paru, tapi kalau yang interna itu dia sudah terjadi di dalam sel. Jadi pernapasan di dalam sel itu adalah proses perpindahan antara oksigen dan karbon dioksida serta, zat gizi dan zat sisa metabolik lainnya. Seperti itu. Eee, Sepertinya sekian, penjelasan dari saya, semoga jelas dan bermanfaat. Referensi yang saya gunakan adalah buku Anatomi dan Fisiologis untuk Para Medis oleh Evelyn C. Pierce. Baik sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.